Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Marzuki. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2 dengan nomor NIM 2022070059. Saya akan presentasikan hasil daripada analisis saya terkait dengan permasalahan hukum yang ada di Indonesia guna untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bunila Amania SHMH, yaitu pengantar ilmu hukum. Langsung saja, peristiwa hukumnya saya mengambil dari Quran Merdeka, yaitu sopir menghabisi teman akrab. Kasus ini diduga bahwasanya si sopir merupakan teman akrabnya korban. Mereka berdua sering mengemudi bareng satu kendaraan membawa muatan beras ke Jakarta. Kadang keduanya juga kerjasama dalam hal mencari muatan. Tersangka juga mengaku bahwasanya dia itu sakit hati karena wanita idamannya juga dekat dengan korban. Gara-gara cinta yang seketika itu, pertemanan keduanya pun menjadi renggang. Kurang lebih sebulan sebelum kejadian penganiayaan tersebut, korban sempat datang ke rumahnya tersangka dengan marah-marah. Karena persoalan itu, tersangka yang sakit hati lalu menyimpan dendam kepada si korban. Singkat cerita, ketika si korban tersebut sedang memindahkan muatan ubi dari truk ke mobil pickup, tak lama kemudian tersangka datang menggunakan sepeda motor trail dan terjadi adu mulut dengan si korban. Setelah itu, si tersangka mengambil pipa besi yang ada di dekat lokasi. Kemudian dia melakukan intimidasi terhadap korban. Lalu di samping itu terdapat seseorang yang kemudian mencegah antara korban dan tersangka pada saat itu. Nah, setelah itu si tersangka langsung pergi. Setelah melihat situasi aman, pada saat situasi aman, si korban melanjutkan pekerjaannya, yaitu memindahkan ubi. Namun saat korban sendirian, tersangka kembali datang dan terjadi pertengkaran. Korban yang saat itu berada di atas bak truk lompat menendang tersangka hingga keduanya jatuh. Lalu pada posisi korban ditindih tersangka kemudian menusukkan pisau ke arah kepalanya si korban maksudnya, dan tubuh korban beberapa kali, sehingga menjadikan si korban meninggal dunia. Pada kasus tersebut, tersangka yang berinisial AN itu menjadi subjek hukum. Mengenai hubungan hukum pada peristiwa ini, yaitu telah melanggar daripada pasal 354 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Mengenai kaidah hukum ini sudah jelas, yaitu kaidah hukum pidana. Karena si tersangka telah melakukan penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Kemudian mengenai kaidah sosial, dengan adanya penganiayaan tersebut menunjukkan karena kurangnya kehati-hatian dalam menyingkapi suatu permasalahan dan perbedaan.
dan kurangnya kesadaran untuk melakukan sesuatu permasalahan sehingga mengakibatkan kematian. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, astaghfirukum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.